Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Imadi Budiatnyana, Guru SMP Negeri 3 Medoyo, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Jembrana, Bali. Pada video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Jadi, sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi kepada guru atau berpusat pada guru. Yang seharusnya pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana pendidikan bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada murid, tetapi memposisikan murid sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi dan membimbing anak dalam menemukan potensinya. Tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang merdeka secara fisik dan rohani. Perubahan yang kedua adalah pembelajaran yang awalnya kondusif dirubah menjadi pembelajaran aktif, di mana pentingnya memberikan ruang partisipasi aktif dalam pembelajaran. Murid aktif berpartisipasi dan berinteraksi dengan materi pelajaran, aktif berpikir dan dapat mengkonstruksi pengetahuannya menjadi indikator keberhasilan pembelajaran yang memerdekakan anak. Bukan hanya pasif menerima informasi, kita dapat mendukung dan mengundang kreativitas mereka dan menghargai keberagaman pendapat. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menghormati hak dan potensi unik setiap anak. Perubahan ketiga adalah target materi dan waktu dirubah menjadi mengutamakan materi esensial dan berkualitas. Jadi indikator keberhasilan bukan hanya tersampaikannya semua materi pelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan, tetapi juga kualitas pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Materi esensial berperan penting dalam mengoptimalkan kualitas pembelajaran dengan mengembangkan pemahaman dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan. Saya merasa senang dan bersemangat setelah mendalami pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1. Selalu merefleksikan praktik pembelajaran agar sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah langkah yang sangat penting. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berorientasi pada perkembangan keseluruhan anak. Selama melakukan perubahan, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan lebih membentuk kemandirian murid. Tercipta kelas yang kolaboratif dan meningkatkan partisipasi aktif, kreativitas, dan kebebasan berkarya murid. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan juga menuntut murid untuk menumbuh kekuatan kodratnya, dan saya juga lebih memahami betapa pentingnya pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga menjadikan murid mampu mengeksplorasi dirinya secara maksimal. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama adalah berfokus pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid artinya murid menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi dan membimbing anak dalam menemukan potensinya. Segala hal yang guru lakukan harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid. Kegiatan yang dilakukan, yang pertama, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua, pembelajaran yang berdiferensiasi. Ketiga, pembelajaran dengan metode yang bervariatif. Ide yang kedua adalah reflektif. Memanfaatkan pengalaman-pengalaman sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Kegiatan yang dilakukan, yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran. Ketiga, merekam praktik pembelajaran di kelas dan melaksanakan refleksi bersama kombal mapel, guru penggerak, dan refleksi pembelajaran kepada peserta didik. Yang keempat, melihat praktik teman sejawat yang berhasil dalam mengelola dinamika kelas, penerapan kesepakatan kelas, dan restitusi. Ide yang ketiga adalah kolaboratif. Mampu senantiasa membangun daya sanding, mereka memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang konseptual dan berdaya guna.
Jadi kegiatan yang dapat dilakukan yang pertama adalah mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua murid, melibatkan siswa dalam program kepemimpinan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga, membangun kerjasama dengan pihak terkait untuk kegiatan yang berpihak pada murid. Keempat, bekerja sama dalam komunitas belajar mapel sekolah maupun MGMP kabupaten. Ide yang keempat adalah inovatif. Jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitar untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Inovasi membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan murid untuk menghadapi perubahan di masa depan. Kegiatan yang dapat dilakukan yang pertama, merancang pembelajaran dengan metode, media, dan lingkungan yang bervariatif dan inovatif. Yang kedua, merancang kegiatan expo media ajar. Ketiga, membangun komitmen belajar dalam kegiatan Sobat Serdadu berbagi. Keempat, inovatif dalam menghadapi isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan program penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Sebelum melakukan aksi, saya terlebih dahulu merencanakan kegiatan pembelajaran. Saya berdiskusi dengan rekan sejawat, komunitas belajar mapel, guru penggerak sekolah, kepala sekolah, pengawas pembina dalam merancang pembelajaran dan asesmen yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid. Kegiatan pembelajaran di kelas yang saya gunakan salah satunya dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah yang dapat meningkatkan keterlibatan murid dan termotivasi dalam proses belajar, meningkatkan kreativitas, keaktifan, dan rasa ingin tahu mereka terhadap materi pelajaran. Sintak model pembelajaran berbasis masalah ini diawali dengan berorientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap refleksi, terdapat tantangan, solusi, dan upaya tindak lanjut. Yang pertama, untuk tantangan, masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri dan tidak berani untuk tampil aktif pada kegiatan pembelajaran. Solusi yang dapat diambil adalah memotivasi murid tersebut dengan memberikan penguatan dan keyakinan. Yang kedua, mempertimbangkan metode pembelajaran yang lebih inklusif dan interaktif. Ketiga, menuntun dan memberikan scaffolding dalam pembelajaran sesuai kebutuhan murid dalam mengoptimalkan peran dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Terakhir, memberikan apresiasi. Untuk upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah menentukan opsi-opsi rancangan pembelajaran terdiferensiasi sebagai upaya menjawab tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya untuk meningkatkan motivasi belajar dan kepercayaan diri peserta didik dalam menyampaikan ide-ide sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan tercapai pembelajaran yang sesuai ekspektasi. Testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Om Swastiastu, perkenalkan Tiang Bupante dari SMP Negeri 3 Mendoyo, di mana dalam hal ini saya akan memberikan sedikit testimoni kepada CGP Pak Made Budi Ardiano. Kebetulan beliau selama kita bersama-sama di SMP Negeri 3 Mendoyo ini dan mengajar matematika. Nah, di dalam perjalanan proses pembelajaran, saya sendiri melihat bagaimana Pak Made itu menerapkan pembelajaran. Jadi saya sebagai rekan kerja di sini melihat Pak Made sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi sesuai dengan ajaran-ajaran daripada Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid, kemudian menuju kebahagiaan dan mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam hal ini saya apresiasi sekali kepada Pak Budi selaku CGP karena saya melihat luar biasa sekali ide-ide dan metode yang CGP terapkan di dalam pembelajaran dan menginspirasi bagi saya sendiri dan semua teman-teman rekan sejawat di SMP Negeri 3 Mendoyo. Saya ucapkan selamat buat Pak Budi bersama menempuh pendidikan CGP. Semoga berhasil dan sukses. Terima kasih.
Selama saya diajar oleh Pak Budi, saya merasa sangat senang dan nyaman karena Pak Budi itu orang yang asik dan bisa diajak sharing. Selain itu, pembelajaran Pak Budi sangat unik dan mudah untuk dipahami. Bener banget, jadi selama Pak Budi mengajari kita di kelas 8A, Pak Budi orangnya tuh seru, asik, dan aktif. Dan juga kami selalu mendapatkan motivasi-motivasi yang bagus dan juga menarik. Makanya dari itu, kami suka pada saat Pak Budi mengajari kami, dan kami tidak bosan saat pembelajaran Pak Budi. Demikian video aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Belajar Dewantara. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Terima kasih.